semati. Jangan kau pergi tinggalkan aku, merindukanmu, merindukanmu. Jauh darimu hampa hidupku, merindukanmu. Dan saya hanya melihat dari dalam kamar saat dia pergi untuk wisuda pagi itu. Dan salah satu anggota keluarganya mengemas barang-barang Mas Yuda, semua untuk dibawa pulang. Saya pun larut dalam kesedihan saya. Kenapa begitu cepat waktu berlalu? Seakan-akan setiap detik ini adalah saat-saat yang sangat penting dalam hidupku. Dan pagi berganti sore, mereka pun datang ke kontrakan. Dan dengan wajah-wajah bahagia mereka pulang. Hanya aku yang larut dalam kesedihan saat itu. Karena hari ini adalah hari di mana aku akan kembali sendirian seperti dulu kala. Mas Yuda bersiap-siap terus pulang. Saya hanya bisa mengintip dari kamar saja. Karena saya tidak mau ke kontrakan itu untuk mengucapkan selamat tinggal. Saya belum siap untuk semua ini. Hanya tetesan demi tetesan air mata yang jatuh melihat barang-barang Mas Yuda masuk ke dalam mobil. Emakku pun melihatku dalam kesedihan. Dan saya menangis saat itu. Mas Yuda dan keluarganya datang ke rumah untuk berpamitan. Dia melihatku menangis dan satu keluarga menangis haru melihat perpisahan kami. Tapi apa boleh buat, karena pada waktunya, siap atau tidak, saya juga akan dipisahkan olehnya. Mereka pun berpamitan langsung dan tidak menginap karena akan harus melanjutkan perjalanan pulang. Tangisan dan air mataku pun terus mengucur deras, seperti tidak bisa ditahan lagi melihat mobilnya Mas Yuda berjalan. Akhirnya saya pun memutuskan untuk masuk ke kamar dan tidak mau diganggu dengan siapapun pada saat itu. Saya hanya memilih mengurung diri di kamar hingga keesokan harinya. Saya datang ke kontrakan karena saya masih kangen dengan Mas Yuda. Kontrakan itu menyimpan ribuan kenangan tentangnya dan tentangku di saat kami berdua. Satu hari saya tidur di kamar itu dan memeluk bekas bantalnya Mas Yuda. Dan masih ada satu barang yang tertinggal darinya, yaitu satu helai baju dan sarung. Saya terus simpan dan tidak akan pernah mencucinya, karena dengan inilah mungkin saya bisa mengingatkan dan mengingatnya ketika saya merindukannya. Dan akhirnya saya pun pulang dan kembali mengunci pintu rumah itu dan memberikan kunci rumah itu ke tuan rumahnya. Tapi kata-kata tuan rumah itu seakan-akan menyindirku. "Bayu, gak ada lagi itu si Yuda. Dan nanti siapa yang akan membawamu jalan-jalan lagi?" Kata-katanya seakan-akan menyindirku. Dan saya hanya diam saat itu, karena satu kampung tetanggaku tidak ada yang baik dengan keluargaku. Dan sepertinya tidak ada yang suka denganku, karena mungkin keluargaku adalah keluarga miskin. Apalagi denganku, tidak ada satupun dari mereka yang mau bertanya atau bicara denganku. Aku sepertinya adalah anak yang benar-benar tersisih di kampung itu. Saya pun tidak tahu apa salah keluargaku yang sebenarnya dan apa salah saya pada mereka. Tapi saya hanya diamkan apapun kata mereka. Hanya satu keinginan saya pasti akan tunjukkan kepada mereka semua bahwa saya adalah anak yang bisa membanggakan orang tua saya pada suatu hari nanti. Seminggu setelah kepergian Mas Yuda, rasanya hidupku ini sangatlah hampa. Setiap kali aku melihat rumah kontrakan itu, rasanya masih ada dia di sana. Hari-hariku hanya ke sawah dan mencari rumput. Dan saat pulang ke sawah, aku juga belajar apa yang diajarkan dari Mas Yuda. Agar aku tidak lupa, saya setiap hari mendengarkan lagu-lagu barat. Agar aku tidak lupa apa yang diajarkan Mas Yuda,
bahasa Inggris dulu. Hari demi hari pun berlalu, bulan pun berganti. Tidak terasa 1 tahun saya ditinggalkan Mas Yuda. Dan HP ini tidak juga kunjung berdering. Setiap minggu saya terus mengisi pulsa dan gak tahu harus menelpon siapa. Karena orang yang aku tunggu adalah Mas Yuda. Dan saya pun berpikir mungkin Mas Yuda sudah tidak mengingatku lagi dan dia sudah benar-benar melupakan saya di sini. Saya pun tidak berhenti menyerah, tetap mengingatnya dan menjaga sarung dan pakaian Mas Yuda. Dan tidak pernah saya cuci. Karena dengan bau inilah saya pernah bahagia, pernah merasa nyaman dengan kasih sayangnya. Dan tidak ada sehelai foto pun kenangan untuk mengenang wajahnya Mas Yuda. Rindu yang sangat mendalam, dan setiap doaku hanya memohon agar suatu saat nanti saya dipertemukan kembali dengan Mas Yuda. Dan 14 bulan pun sudah berlalu. Di pagi itu saya seperti biasa mau berangkat ke sawah. Dan datanglah mobil berwarna hitam berhenti di depan pintu rumahku. Dan ternyata itu ada Mas Alan yang turun dari mobil. Saya senang melihatnya datang. Dan ternyata kedatangannya memang sengaja menemuiku. Aku pun terus bertanya kabar tentangnya. Dan aku pun segera mandi, bergegas dan ganti baju untuk segera naik ke mobil hitam milik Mas Alan. Dan akhirnya kami pun jalan-jalan. Di sepanjang perjalanan, Mas Alan bertanya kepadaku. Dia bertanya tentang ATM dan buku tabungan yang pernah dia kirim ke saya. Saya pun bilang kalau saya tidak pernah mengambil uang 1 sen pun, karena saya tidak tahu caranya mengambil uang di ATM. Tertawalah Mas Alan di situ. Dan dia tiba-tiba mengajak saya ke ATM. Dan dia memberitahu cara bagaimana mengeluarkan uang dari ATM itu. Ternyata tempat seperti pos satpam yang isinya mesin dan bisa mengambil uang. Terkejut saya di saat Mas Alan menunjukkan nominal di dalam kartu ATM. Jumlahnya sekitar 12 jutaan dan dia bilang bahwa uang ini milik saya dan ini hak saya. Karena itulah Mas Alan datang ke rumah saya, karena dia tahu dan dia mengecek di bank bahwa ATM itu masih ada dan tidak pernah sama sekali dikeluarkan uangnya. Dan Mas Alan mengajariku bagaimana caranya mengeluarkan uang dari mesin ATM. Dan dikeluarkanlah semua isi uang di dalam ATM itu dan dibawa ke rumah. Sampai di rumah, bapak dan emak saya pun ada di rumah. Dan uang itu diserahkan ke saya dengan utuh oleh Mas Alan. Keluarga saya menolak pemberian itu dan tidak berhak sama sekali mendapatkan uang sebanyak itu. Tetapi Mas Alan sempat marah ketika kami menolak pemberiannya. Dia bilang uang ini diberikan kepada saya secara ikhlas. Dan dia juga bilang ke emak saya, dia memohon untuk menerima uang ini untuk membantu keluarga saya dan juga kehidupan saya.
Menangislah bapak dan emak saya saat itu. Betapa baiknya Mas Alan kepada saya. Dan Mas Alan juga bercerita kalau dia sudah menikah dan mempunyai seorang anak. Kami pun turut bahagia mendengar ceritanya. Mas Alan sudah punya anak dan sudah menikah. Pada hari itu, Mas Alan juga berniat untuk menginap di rumah saya selama 3 hari. Kami malu sebenarnya karena rumah kami hanya berdindingkan bambu dan juga kotor. Dan pada sore harinya kami sekeluarga dibawalah jalan-jalan dengan mobil hitamnya. Semua tetangga saya melihat dan sepertinya mereka tidak suka dengan kehadiran Mas Alan pada saat itu. Dan bahkan pada saat itu juga menjadi gunjingan para tetangga. Karena ada Mas Alan lah kami bisa berjalan-jalan naik mobil yang bagus. Hal yang biasa terjadi pada keluarga saya. Seakan tetangga saya tidak suka dengan kehidupan bahagia dari keluarga saya. Saya juga tidak mengerti kenapa mereka sebenci itu dan memandang rendah keluarga saya. Dibawalah kami jalan-jalan ke mall. Mas Alan belanja barangan dapur dan baju untuk bapak dan emak saya. Pertama kalinya masuk ke mall besar, emak dan bapak saya pun tidak berani naik eskalator dan melihat bangunan tinggi bertingkat 5 yang namanya shopping mall. Penuh canda tawa, apalagi melihat barang-barang dapur yang sangat mahal. Maklum, kami orang kampung yang tidak pernah masuk ke tempat-tempat bagus seperti ini, Mas, kata bapak saya sambil tertawa. Dan akhirnya kami pun pulang dan membawa barang-barang yang sangat banyak sekali pada sore itu. Dan malam itu saya pun tidur berdua dengan Mas Alan. Tapi saya merasa kasihan melihat dia tidur di bawah dan hanya memakai sarung sebagai selimut. Karena tempat tidur yang dia belikan dulu, saya berikan kepada emak dan bapak saya, biar mereka bisa tidur enak di tempat tidur itu. Kami pun bercerita banyak tentang kepergiannya dulu. Dan Mas Alan juga bertanya kabar tentang Mas Yuda. Disitulah saya kembali bersedih. Saya bilang ke Mas Alan kalau Mas Yuda sudah pulang. Saya juga bilang kalau saya kangen sekali dengannya. Mas Alan pun memeluk dan berkata agar saya tetap sabar. Mas Alan juga memandangku ketika aku menyelimutkan sarung peninggalan Mas Yuda ke tubuhku pada malam hari itu. Dan aku juga tidak tahu apa yang dia pikirkan pada malam itu. Dan tidak terasa matahari pagi pun bersinar. Saya melihat Mas Alan yang masih tertidur pulas dan saya nggak berani membangunkannya. Emakku pun menyediakan kopi dan juga sarapan. Saya berangkat ke sawah awal pagi itu agar saya bisa temani Mas Alan di rumah nantinya. Tetapi sepulang dari sawah, saya melihat mobil hitam milik Mas Alan tidak ada di depan rumah. Dan emakku pun berkata kalau Mas Alan pergi dari tadi jam 8 pagi. Kemana perginya pun tidak ada yang tahu. Mungkin dia pergi bertemu teman-temannya dulu.